Bahkan ada yang tanya seperti ini, kenapa 35 menit? Sementara soal di situ adalah 45. Jadi teman-teman coba menggunakan coba-coba untuk belajar bagaimana cara membaca cepat tanpa harus mengulangi bacaan-bacaan yang ada di TKP tersebut. Baca sekali kemudian langsung tentukan ini jawaban yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Teman-teman pejuang NIP, bagaimana kabarnya sekarang? Saya berharap teman-teman selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagaimana kabar belajarnya? Saya berharap juga teman-teman masih tetap semangat untuk belajar ya. Karena tes sedikit lagi. Tes sudah ada di depan mata kita. Oke teman-teman, pada video kita kali ini akan membahas tentang persiapan-persiapan yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi tes kedepannya dan hal-hal yang harus teman-teman hindari ketika menghadapi tes nanti ini. Oke, saya berharap video ini yang saya bagikan ke teman-teman ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Hal pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah jadwal tes dari teman-teman. Jadwal tes, kapan teman-teman harus tes, dan di mana tempat teman-teman akan tes. Apakah dari tes tersebut teman-teman bisa memilih lokasi tes, atau teman-teman harus tes di tempat di mana teman-teman mendaftar. Misalkan teman-teman mendaftar di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau di pemerintah kota. Apakah teman-teman bisa memilih lokasi tes atau datang langsung ke tempat di mana teman-teman mendaftar tersebut? Seperti itu ya. Kemudian, ketika teman-teman memilih di kementerian, tentu saja ketika teman-teman memilih di kementerian, teman-teman bisa memilih lokasi tes di mana teman-teman bisa melakukan tes tersebut. Apakah di kota teman-teman atau di mana. Jadi pastikan dulu lokasi tes, tempat tes, dan kapan teman-teman akan melaksanakan tes. Ketika teman-teman sudah tahu itu, maka itu akan menjadi pegangan dari teman-teman untuk mempersiapkan hal-hal yang harus teman-teman lakukan ke depannya. Oke, sampai sini paham. Yang kedua, teman-teman harus memperhatikan pakaian. Pakaian apa yang akan teman-teman lakukan ketika melaksanakan tes nanti? Oke, untuk laki-laki dan perempuan kita di sini menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih. Oke, kemeja lengan panjang berwarna putih. Sama laki-laki dan perempuan. Kemudian, untuk bawahan dari laki-laki, teman-teman menggunakan celana kain berwarna hitam. Kemudian untuk wanita mereka bisa menggunakan celana berwarna hitam atau rok berwarna hitam. Oke, berwarna hitam. Jadi yang terbuat dari kain ya. Kemudian untuk sepatu juga berwarna hitam. Begitu juga untuk perempuan berwarna hitam. Namun untuk laki-laki di sini kita menggunakan sepatu pantofel ya. Bisa menggunakan sepatu pantofel atau menggunakan sepatu formal lainnya yang berwarna hitam. Kemudian untuk wanita di sini kita bisa menggunakan sepatu flat shoes atau pantofel berwarna hitam juga. Oke, yang kemudian untuk teman-teman yang menggunakan cincin, menggunakan kalung, menggunakan benda-benda logam perhiasan lainnya, saat tes tidak usah menggunakan perhiasan-perhiasan tersebut. Kemudian bahkan pun ikat pinggang pada saat kami tes kemarin itu dilarang karena itu disuruh buka pada saat kami memasuki ruangan tes. Jadi teman-teman yang menggunakan aksesoris yang terbuat dari logam harap tidak usah dipakai. Seperti itu. Karena ketika kita memasuki ruangan tes tersebut kita akan
di scan menggunakan metal detektor. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan logam pasti akan terbaca situ. Jadi tidak usah menggunakan aksesoris tersebut. Seperti yang ketiga, teman-teman harus paham berapa jumlah ambang batas yang harus teman-teman capai. Dan yang kemudian, teman-teman juga harus tahu tentang berapa banyak dari soal yang harus dikerjakan tersebut. Yang pertama, TWK. TWK mempunyai 30 soal. 30 soal itu teman-teman harus mencapai 65 poin. Ingat, ketika benar satu, maka teman-teman akan mendapatkan nilai 5. Oke? Yang kemudian, yang kedua, TIU. TIU ada 35 nomor. Dari 35 nomor ini, teman-teman harus mencapai passing grade atau ambang batas sebanyak 80. Sebanyak 80 poin. Nah, masing-masing poin kan sudah saya jelaskan tadi, satu poin bernilai 5. Kemudian, TKP. TKP di sini ada 45 nomor. Kalau tahun kemarin kan ada 35 nomor saja. Sementara di tahun ini 45 nomor. Dan teman-teman harus mencapai 166 poin untuk ambang batas dari TKP ini. Nah, ini menurut saya ini hal yang terbilang cukup berat di tahun ini. Karena kalau tahun kemarin TKP itu hanya 126, tapi jumlah soalnya hanya 35, sementara sekarang adalah 45. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan 110 soal ini selama 100 menit. Yang keempat, jangan sekali-sekali meremehkan TKP atau tes kepribadian. Karena kenapa? Di tahun 2019 kemarin sewaktu kami tes, banyak orang itu yang menganggap enteng dari tes TKP ini. Orang bilang seperti ini, tidak apa-apa dulu, kita abaikan saja dulu ini TKP. Nanti di akhir-akhir baru kita kerjakan TKP ini. Karena TKP itu pasti ada nilainya. Sekalipun kita menjawab salah, tetap akan ada nilainya. Mereka kecolongan dari sini, berharap akan dapat nilai tersebut. Tapi kan kita di sini di dalam TKP kita harus mencapai ambang batas. Ambang batas ini kan 126 di tahun kemarin. Nah, dari pelajaran-pelajaran itu, mereka sudah fokus di TWK, sudah fokus di TIU. Kemudian pada saat sudah injury time atau waktu sudah mau habis, mereka belum mengerjakan TKP atau isi ini saja. Isi ini saja TKP karena ini pasti akan ada nilainya. Jadi dengan meremehkan soal-soal TKP seperti itu, mereka gagal, tidak mencapai dari ambang batas tersebut. Jangan sampai teman-teman juga mengalami hal-hal seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan TKP. Pikirkan baik-baik dan banyak-banyak belajar untuk membaca cepat. Seperti itu. Yang kelima, manajemen waktu yang buruk. Kenapa manajemen waktu yang buruk? Karena pengalaman di tahun 2019, banyak teman-teman peserta CPNS yang gagal karena tidak memenuhi ambang batas dari TKP, tidak memenuhi ambang batas dari TIU. Sebenarnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya soal-soal itu mudah. Cuman dari beberapa contoh kasus, mereka terpaku dengan salah satu bentuk soal, terpaku dengan TIU, terpaku dengan TKP, terpaku dengan TWK. Mereka terpaku dengan jenis-jenis soal-soal tersebut. Terpaku dalam, misalkan dia terpaku di TKP, tapi dia akhirnya mengabaikan dari TIU tersebut. Waktu sudah mau habis, tinggal 20 menit terakhir. Kemudian dia baru mau mengerjakan TIU. Sementara TIU kan di situ kita memerlukan pikiran-pikiran untuk berhitung, penalaran dan sebagainya. Kemudian di akhir-akhir dia menyisakan itu TKP, di mana TKP kita harus membaca cepat dan sebagainya.
Akhirnya pikiran-pikiran itu mulai buyar. Kenapa? Karena waktu sudah habis. Nah, jadi di sini teman-teman perlu untuk memanage waktu untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di samping ini. Waktu untuk saya itu bisa teman-teman contoh ini, terserah itu menggunakan gaya dari teman-teman tersebut. TWK teman-teman bisa menggunakan waktu sebanyak 25 menit. Oke, 25 menit. Bahkan kurang dari itu bisa, asal benar ya, asal benar. Kemudian TIU, teman-teman bisa mengerjakan selama 35 menit. Dan yang terakhir itu adalah TKP teman-teman juga bisa mengerjakan 35 menit. Bahkan ada yang tanya seperti ini, kenapa 35 menit? Sementara soal di situ adalah 45. Jadi teman-teman coba untuk belajar bagaimana cara membaca cepat tanpa harus mengulangi bacaan-bacaan yang ada di TKP tersebut. Baca sekali, kemudian langsung tentukan ini jawaban yang paling benar. Jadi teman-teman tidak perlu untuk membaca sampai 2 kali lagi. Jika bisa kurang dari 35 menit, bagus, lebih bagus. Jadi rencana waktunya seperti tadi kan, TIU 35 menit, TKP 35 menit, TWK 25 menit. Nah, totalnya itu semua adalah 95 menit. Masih ada 5 menit lagi kan? Nah, 5 menit ini teman-teman gunakan di akhir-akhir nanti untuk mereview atau melihat lagi jawaban-jawaban yang tadi, jawaban yang masih belum teman-teman isi. Usahakan semua jawaban itu teman-teman sudah isi semua. Jadi totalnya adalah 100 menit. Oke? Teman-teman bisa meniru dengan cara-cara tersebut seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Metode saya dalam mengerjakan SKD kemarin itu yaitu saya mulai dulu dari TKP. Kemudian dari TKP saya langsung lompat lagi ke awal di TWK, kemudian lanjut di TIU yang terakhir. Semua waktu saya untuk mengerjakan soal itu saya curahkan untuk mengerjakan TIU. Oke. Jadi teman-teman bisa lompat untuk TKP, kerjakan ada di nomor 66 sampai dengan selesai. Kemudian melompat lagi di nomor 1 sampai dengan nomor 30. Kemudian dari nomor 31 sampai sekian itu mengerjakan TIU. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa untuk mencontohnya. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak pernah mengikuti simulasi atau tidak pernah mengikuti tryout untuk mengerjakan soal-soal CPNS. Ini ibarat kita berperang tanpa strategi ya. Percuma kita punya amunisi tapi tidak punya strategi, kita pasti akan kalah di medan perang. Jadi teman-teman atur dulu strategi. Banyak-banyaklah untuk belajar, banyak-banyaklah tryout agar teman-teman terbiasa memanage waktu, terbiasa ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya lakukan pertama-tama ketika dites. Jadi ketika teman-teman sudah pada saat hari H tidak kaget lagi. Jadi banyak-banyaklah untuk mengerjakan tryout tersebut. Jika teman-teman tidak punya link untuk melakukan tryout, ada di link deskripsi. Nanti teman-teman klik saja di situ ada tryout yang bisa teman-teman gunakan. Saya juga tahun lalu menggunakan tryout di IO CPNS tersebut. Oke, seperti itu. Saya berharap video saya kali ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share video ini, dan jangan lupa tekan subscribe. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tetap semangat, pejuang NIB.